Tahukah saudara asal-usul ayat 1000 dinar menjadi zikir sehari-hari dan telah dipercaya banyak orang bisa mendatangkan harta kekayaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang membuka video kami serta telah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Arti keseluruhannya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kedua ayat itulah yang terkenal dengan sebutan ayat 1000 dinar. Masyarakat luas juga mempercayainya bahwa jika ayat tersebut dijadikan wirid sehari-hari, insya Allah orang yang mengamalkannya bisa kaya raya. Bagaimanakah sesungguhnya asal-usulnya? Kisahnya berawal dari pengalaman seorang pedagang yang kaya raya. Suatu malam, ia bermimpi kedatangan seorang lelaki dan memerintahkan, bersedekahlah kepada fakir miskin sebanyak 1000 dinar. Mimpi yang pertama itu ia abaikan begitu saja. Ia menganggapnya tidak bermakna apa-apa. Tetapi kemudian ia mengalami mimpi yang sama berkali-kali. Dan lelaki itu selalu menyuruhnya sedekah 1000 dinar untuk dibagi-bagikan kepada para fakir miskin. Akhirnya, pedagang yang kaya raya itu mempercayainya bahwa mimpi itu sebagai isyarat suatu perintah yang harus ia lakukan. Setelah ia bersedekah 1000 dinar, pedagang itu bermimpi lagi didatangi lelaki yang sudah dikenalinya. Namun, kehadirannya kali ini mengajarkan ayat-ayat di atas. Menurutnya, jika ayat-ayat itu sering dibaca, maka Allah akan menyelamatkan dirinya dari bahaya yang mengancam. Pedagang itu pun mempercayai mimpinya itu benar. Maka ia pun mengamalkan kedua ayat tersebut sebagai zikir. Suatu hari, pedagang itu naik kapal laut beserta barang dagangannya. Sewaktu berada di tengah-tengah samudra, tiba-tiba cuaca gelap. Hujan turun sangat lebat, angin berembus berkejaran sangat kencang,
gelombang tinggi yang bergulung-gulung menghempaskan kapal yang ia naiki ke sana kemari. Seluruh awak kapal dan para penumpang panik. Tampaklah wajah-wajah ketakutan dan mencekam. Sang pedagang berusaha untuk tenang. Seketika ia pun teringat akan ayat-ayat Al-Quran di atas yang beberapa hari belakangan telah dijadikan zikir. Maka ia baca ayat itu berulang-ulang. Namun apa daya, pedagang itu hanya manusia biasa. Kala itu ia hanya bisa berdoa dan terus berdoa. Hasil akhirnya hanya Allah yang berkuasa menentukannya. Di luar perkiraannya, badai mengamuk makin dahsyat. Kapal itu terhempas kencang ke suatu batu karang hingga pecah. Sebagian besar awak dan penumpangnya terlempar ke lautan. Lalu bagaimanakah nasib pedagang yang istiqomah mendawamkan ayat 1000 dinar itu? Ia mengaku tidak tahu pasti apa yang terjadi. Yang ia rasakan kemudian, setelah sadarkan diri ia telah berada di pantai beserta seluruh barang dagangannya tanpa terluka dan tidak kehilangan apa-apa. Barangkali itulah keutamaan yang diperoleh setelah mengamalkan ayat 1000 dinar setiap pagi dan petang. Demikian dikisahkan oleh Muhammad Haki An-Nazili. Kami kutip dari buku Keampuhan Doa di Balik Kisahnya, karya DRS Muhammad Syamsi Hasan, cetakan 1, penerbit Duta Media Surabaya 2001. Kisah khasiat dan keutamaan ayat 1000 dinar itu begitu populer di masyarakat luas, namun kemudian terkenal sebagai amalan untuk menjadi kaya raya. Konon sudah banyak orang yang membuktikan kebenarannya. Demikianlah saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.